Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan membahas kasus yang menimpa saudara kita di Banjarnegara yang terjebak pada pinjaman ke rentenir. Jadi seringkali klien kami yang minta bantuan, yang sengketa atau bisa dibilang terjebak pada pinjaman rentenir, itu berawal dari karena mengalami kesulitan mendapatkan akses permodalan di dunia perbankan. Mungkin bisa jadi sudah di blacklist, atau mungkin sudah terlanjur punya pinjaman di bank dan kemudian saat ini butuh pinjaman lagi untuk dana cepat, sehingga mereka memanfaatkan dana para rentenir. Jadi perilakunya biasanya mereka menyodorkan kwitansi untuk ditandatangani dengan bunyi kalimatnya, redaksionalnya adalah titipan uang, seperti itu. Jadi pahami, bila di situ bunyinya titipan uang, maka dia akan membuat jebakan Batman kepada debiturnya, seolah-olah nanti kalau bapak ibu yang terjebak pinjaman pada mereka bisa pidanakan dengan alasan telah terjadi penggelapan dana, karena itu dana titipan. Itu biasanya pertama kwitansinya bunyinya titipan. Jadi hati-hati teman-teman atau saudara-saudaraku yang terpaksa terjebak pada pinjaman rentenir, jangan mau kwitansinya bunyinya titipan. Kalau memang pinjaman, ya bunyinya pinjaman gitu, guna membayar pinjaman sebesar berapa gitu, bukan titipan uang. Kalau titipan uang nanti debiturnya bila wan prestasi akan dijebak masuk ranah pidana. Yang pertama. Yang kedua, biasanya mereka minta jaminan sertifikat atau BPKB untuk dibalik nama, seperti itu. Nah, sebenarnya itu tidak boleh dilakukan, tapi mereka melakukannya minimalnya kalaupun tidak langsung dibuatkan AJB, tapi mereka buatkan PPJB, Perikatan Perjanjian Jual Beli. Jadi mereka sudah aman separuh perjalanan untuk melanjutkan ke proses balik nama bila suatu ketika wan prestasi. Fenomena rentenir di masyarakat ini bukan sesuatu yang baru, sudah puluhan tahun, tapi saya nggak tahu kenapa aparat keamanan, dalam hal ini teman-teman di kepolisian, seolah-olah melakukan pembiaran. Banyak masyarakat yang terjebak dengan rentenir, tapi tidak ada upaya memberantas. Kalaupun beberapa orang yang melaporkan ke kepolisian dengan ancaman pidana seperti itu, mereka teman-teman di kepolisian menganggap itu bukan ranah pidana. Buat saya pribadi sebenarnya itu bisa dipidanakan, cuman mungkin perlu penjelasan yang lebih panjang mengenai hal ini. Jadi kalau bisa dimasukkan dalam ranah pidana, itu sebenarnya bisa untuk memberantas keberadaan rentenir. Rentenir di masyarakat bukan hal baru, bukan hal yang aneh. Banyak orang yang terjebak di pinjaman rentenir seperti itu. Jadi kembali kasus di rekan kita di Banjarnegara, beliau ini sudah bayar bunga 18 juta, tapi karena kondisi ekonomi yang kurang bagus sehingga tidak mampu lagi membayar. Saat ini dalam tekanan dari rentenir tersebut dan teman-temannya beserta debt kolektornya untuk melunasi pinjaman 60 juta lebih lagi, padahal sudah bayar 18 juta. Jadi untuk rekan yang di Banjarnegara, pahami bahwa sertifikat itu tidak bisa dibalik nama. Kalau nggak salah tadi saya dengar sertifikatnya hanya digunakan sebagai jaminan, kemudian tidak dibalik nama. Ya, sekarang jangan mau untuk tanda tangan kalau harus terpaksa dibalik nama, jangan mau. Jadi sebenarnya mereka tidak punya dasar hukum untuk membalik nama sertifikatnya, dan tidak boleh sebagai kreditur kemudian dalam rangka untuk mendapatkan pelunasannya kemudian membalik nama jaminannya, tidak boleh.
itu tidak dibenarkan, itu tidak sah. Jadi satu-satunya jalan sebenarnya harus melalui lelang, bukan dengan membalik nama seperti halnya jual beli begitu saja, tidak boleh. Jadi kalaupun mereka mengancam, mengintimidasi, itu sebenarnya hanya cara mereka agar Bapak Ibu membayar. Sebenarnya mereka tidak ada upaya paksa yang bisa mereka lakukan, bahkan mengeksekusi pun tidak bisa gitu. Cuman memang butuh mental keberanian untuk menghadapi mereka, karena mereka biasanya teriak-teriak, kemudian mempermalukan, mengintimidasi, memaksa dan sebagainya. Nah, kalau menghadapi seperti itu ya jangan takut, beranikan bahwa Anda niatnya juga bayar. Kalau saat ini belum ada ya mohon bersabar, tapi tidak boleh kemudian mereka memaksakan meminta sertifikatnya untuk dibalik nama. Seperti itu tidak boleh. Nah, berikutnya juga terhadap jaminan yang mereka pegang itu, mereka tidak bisa membalik nama, tidak bisa mengeksekusi selama mereka tidak melakukan perikatan dengan hak tanggungan gitu. Kalau mereka tidak melakukan perjanjian dengan perikatan hak tanggungan, maka mereka tidak dapat mengeksekusi. Jadi kalaupun mereka pinjam, mereka pegang, itu hanya mereka menguasai secara fisik sertifikatnya, tapi mereka tidak dapat melakukan balik nama terhadap sertifikat tersebut. Asal Bapak Ibu jangan mau tanda tangan gitu. Dipaksa seperti apapun untuk datang ke notaris, jangan mau, karena bukan jual beli itu namanya. Karena itu sebenarnya hanya utang piutang. Dan sebenarnya kalau itu disampaikan ke notaris pun, notaris tidak akan mau membantu untuk membalik nama kalau itu sebenarnya dasarnya utang piutang. Kalaupun dijadikan jual beli, itu tidak sah gitu, karena itu bukan jual beli gitu. Dan mereka hanya merekayasa seolah-olah jual beli. Nah, sebagai debitur jangan mau seperti itu. Kemudian terhadap kwitansi yang bunyinya titipan, itu memang jebakan Batman ya Bapak Ibu. Itu jebakan Batman agar mereka punya dalil bila di kemudian hari Bapak Ibu berprestasi tidak bisa bayar, maka Bapak Ibu akan digiring ke kepolisian, dilaporkan ke kepolisian sebagai tindak pidana penggelapan seperti itu. Nah, itu maka saya akan menyarankan supaya kalau Bapak Ibu yang terjebak pada pinjaman rentenir dan belum bisa menyelesaikan, segera buat catatan kronologis dulu Bapak Ibu melakukan pinjaman, tanggal berapa pinjamnya, terimanya berapa, kemudian dipotong berapa, sudah mengangsur berapa, itu catat, lakukan pencatatan dan minta kwitansi. Jangan lupa minta kwitansi. Seringkali teman-teman debitur yang terjebak pinjaman pada rentenir itu mengabaikan kwitansi. Itu harus minta kwitansi supaya bila di kemudian hari rentenir ini kemudian melaporkan pada polisi, Bapak Ibu punya catatannya bahwa itu hutang piutang dan sudah pernah mengembalikan. Bahwa mereka menggunakan dalil penggelapan itu tidak bisa dibenarkan karena statusnya sebenarnya hutang piutang gitu. Dan nyatanya sudah ada pengembalian gitu. Kalau ada juga yang mereka menggunakan perjanjian kerjasama gitu. Karena kalau kerjasama dan titipan uang ini memungkinkan debiturnya masuk ke jebakan Batman pidana. Nah, itu juga harus berani dihadapin bahwa yang namanya perjanjian kerjasama itu pasti harus disertai dengan klausula yang menyebutkan syarat-syarat terhadap perjanjian kerjasama tersebut. Misalnya berapa besaran bagi hasilnya, berapa besaran resikonya, kemudian apa bisnis yang dikelola, kemudian terhadap resikonya bagaimana, harusnya jelas dirinci. Seringkali rentenir hanya membuat perjanjian kerjasama seperti itu tanpa menyebutkan syarat dan ketentuan yang berikutnya yang menjelaskan terhadap perjanjian kerjasama itu. Jadi sebenarnya kalaupun Bapak Ibu debitur rentenir ini bila dilaporkan polisi dengan pasal penggelapan karena dananya dulu untuk kerjasama, sebenarnya
harus dibuktikan juga. Jadi jangan terlalu harus khawatir, wah ini masuk ranah pidana. Belum tentu juga. Bapak-bapak di kepolisian juga nggak akan mudah memasukkan Bapak Ibu sebagai debitur itu ke ranah pidana kalau nggak cukup alat bukti gitu ya. Kalau cuman selembar kertas bunyinya pinjaman itu sebagai bentuk perjanjian kerjasama, tentunya kerjasama yang seperti apa harus dijelaskan gitu. Jadi saya akan menggarisbawahi pinjaman terhadap rentenir tidak punya kekuasaan eksekutorial selama sertifikat yang buat jaminan tidak dibuatkan AJB, maka bila terjadi wan prestasi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa memaksa Bapak Ibu untuk membuat balik nama sertifikat, mengajak ke notaris untuk balik nama sertifikat. Jangan takut, ini pinjam hutang piutang, bukan jual beli. Jadi jangan mau diarahkan kepada jual beli. Kemudian yang kedua, kalau jebakan Batman-nya berupa perjanjian kerjasama juga jangan takut, karena itu belum tentu bisa dibuktikan sebagai perjanjian kerjasama, karena harus ada klausula yang menjelaskan tentang kerjasama itu sendiri. Gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Tidak perlu khawatir dengan rentenir, niatkan untuk membayar hutangnya walaupun saat ini belum mampu. Tapi saya sampaikan, kembalikan pokoknya saja, jangan mau dengan bunga-bunganya. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.